mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik perlu tahu kalau Tuhan dapat hadir di mana saja, termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi ya dan sopan, seperti layaknya beribadah di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti kakak-kakak sekolah minggu dengan semangat. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, harap fokus dan tidak melakukan kegiatan lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Shalom Faithful Kids, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi di ibadah online pagi hari ini. Semua Faithful Kids bersuka cita kan? Oke, kalau bersuka cita kakak tanya dulu ya. Gimana kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Hore! Nah, supaya lebih bersuka cita lagi, kakak mau mengundang semua Faithful Kids yang berada di rumah. Kita sama-sama berdiri ya. Kita mau naikkan satu pujian sambil kita buat gerakannya, oke? Semuanya yang semangat, kita bersama-sama bangkit berdiri sambil kasih tepuk tangan ya. Ikuti gerakan kakak ya. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, hey, goyang kanan, hey, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, hey, goyang kanan, hey, putar ke kiri, putar ke kanan. Kita ulang sekali lagi ya dari awal. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Semua goyang, goyang kiri, hey, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, hey, putar ke kiri, putar ke kanan. Yeay. Sekarang kita angkat satu pujian lagi ya. Pujian kita ini berkata bahwa semuanya disediakan Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Kita sama-sama angkat suara buat Tuhan ya, Faithful Kids. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia sediakan bagi orang yang percaya padanya. Kita angkat pujian ini sekali lagi dari awal ya, sama-sama. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar, yang tak pernah
bagi orang yang percaya padanya. Selamat mendengarkan firman Tuhan Faithful Kids. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Faithful Kids, jumpa dengan Aunty Miao hari ini. Aunty Miao hari ini tetap dengan I centil Faith. Mulutnya jangan lebar-lebar Faith, nanti lalernya masuk ya. Hari ini kita akan membuat tentang Mr. Yusuf. Bukan Mr. Yusuf ya. Yusuf dan saudara-saudaranya. Nanti kalian akan buat terang seperti ini. Ya, oke. Nanti buat ya Faith ya. Oke, siap. Oke. Sebelumnya Aunty akan menjelaskan bahwa cerita Yusuf diambil dari Kejadian 37 ayat 1 sampai 36. Ya. Kalau untuk hafalannya ya, sama kita baca dulu ya. Yohanes 15 ayat 17b. Yohanes 15 ayat 17b. Ya. Kasihilah seorang Seorang akan yang lain. yang lain. Ya. Yohanes 15 ayat 17b. Yohanes 15 ayat 17b. Kasihilah seorang akan yang lain. Kan yang lain. Ayat hafalannya sudah, ayat renungannya sudah. Sekarang kita berdoa dulu supaya kita bisa mengerti cerita. Ya. Kita lipat tangan, kita lipat mata. Bukan Aunty. Salah. Why? Lipat tangan tutup mata. Kok tadi lipat mata? Enggak, betulan Fit ya. Lipat tangan, tutup mata. Jangan tutup hidungnya. Ya. Kalau hidungnya Fit itu apalagi kalau kecil gini susah ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Fit ikutin ya. Ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. terima kasih. Terima kasih. Engkau menyertai kami Engkau menyertai kami dan memberi kami kesehatan. dan memberi kami kesehatan. Kami bersyukur kami bisa berkumpul Kami bisa berkumpul dengan keluarga dengan kami. keluarga kami. Sebentar lagi Sebentar lagi kami mau kami mau mendengarkan firman-Mu. mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan memberikan hikmat memberikan hikmat agar kami agar kami bisa mengerti bisa mengerti dan bisa melakukannya. dan bisa melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus. haleluya. Haleluya. Amin. Good. Kita sudah selesai berdoa, kita sudah baca ayat renungan. Sekarang saatnya Aunty untuk pulang dan tidur. Aunty, Kenapa? kan belum bercerita. Kalau gantian Fit yang cerita gimana? Loh, kan Fit nggak tahu ceritanya. Nah, oke. Karena nggak tahu berarti yang di sini yang cerita Aunty dulu ya, Fitnya dengerin ya. Iya. Oke, kita mulai ya ceritanya. Tadi Aunty udah bilang ceritanya tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Kalau saudara-saudara berarti saudaranya lebih dari satu. Betul, pinter ya Fitnya ya. Nah, ceritanya ternyata Yusufnya anak siapa ya? Nih, Yusuf ternyata anaknya dari Ishak. Ya salah ya? Betul. Nggak tahu Aunty. Anaknya siapa? Intip. Coba sini lihat. Yakub. Aunty. Yakub ya. Iya. Si Yusuf adalah anak dari Bapak Yakub. Masih ingat cerita minggu kemarin kan cerita tentang Yakub dan Esau. Esau. Iya. Yang itu loh, yang menipu yang itu kan. makan itu sup Apa? kacang merah. Kalau makanan aja Fitnya inget ya, nggak apa-apa Iya. ya. Ya udah lah, yang penting masih ingat ceritanya minggu kemarin. Iya. Ini ceritanya tentang si Bapak Yakub. Bapak Yakub ini punya anaknya banyak. Pakai U ya. Jadi banyak. Enggak ya? Banyak. Tapi pada waktu dulu yang dihitung itu adalah laki-lakinya saja, ya. Kalau yang perempuan biasanya nggak dihitung. Tapi kalau sekarang kan nggak dihitung kan, Fit perempuan kan ya Fit ya. Kayaknya sih iya Om. Ya iyalah, pakai baju pink sama pakai pita. Fitnya lupa ya. Mungkin tadi Fit habis jatuh jadi lupa. Oke. Siap. Ini ceritanya ternyata anaknya dari Bapak Yakub itu laki-lakinya 12. 12 ini menandakan 12 suku Israel. Ya, si Yusuf adalah anak nomor 11. Laki-lakinya aja ya yang dihitung. Ya. Nah, ada adiknya lagi satu namanya si Binyamin ya. 12. Tapi kalau kakak-kakaknya ada namanya Ruben, Simeon, Lewi ada ya di sini nanti kalian bisa baca yang di bacaannya tadi ya. Nah, cerita
ceritanya ini si Yusuf anak ke-11 dari 12 laki-laki. Yusuf sangat dicintai oleh bapaknya si Yakub. Kira-kira kalau disayang itu karena apa, Fit? Karena rajin ngerjain PR, Aunty. Nah, puji Tuhannya waktu itu masih belum ada sekolah mungkin ya. Tapi ya mungkin aja si Yusuf suka mengerjakan PR dari orang tuanya. Contoh, Yusuf, tolong kamu ambilin bapak minum. Nah, diambilin sama Yusuf. Itu termasuk PR pada waktu dulu ya kan? Ya. Terus, Yusuf, tolong bantu buatkan makanan itu. Dibantu sama Yusuf. Nah, jadi Yusuf ini sangat disayang oleh bapak Yakub. Saya disayang nih. Nah, Yusuf disayang dan dibelikan jubah. Jubah itu apa? Jubah itu kayak kalau zaman dulu dikatakan kayak apa ya jubah ya? Luar ini loh yang bagus gitu loh pokoknya. Jubah itu Baju, ya. pokoknya yang lebih mahal daripada baju. Kalau baju biasa, kalau jubah itu lebih mahal pokoknya. Dan jubahnya Yusuf itu sampai warna-warni gitu loh, bagus, indah sekali kalau dilihat. Nah, ini saudara-saudaranya lihat tuh. Wajahnya itu loh asem kecut. Asem. Asem itu kenapa ya kira-kira? Nah, wajahnya teman-teman, wajahnya saudara-saudaranya ini, aduh, pokoknya dilipet-lipet. Kalau dilipet-lipet tuh tandanya suka apa nggak suka? Nggak suka, Aunty. Nah, itu saudara-saudaranya tuh iri sama si Yusuf. Iri itu apa, Aunty? Iri itu ya, Makanan. kira-kira gini nih. Onti pingin jepitnya, Fit. Jangan dong, Aunty. Nah, itu kan karena Onti tidak punya, tapi Ya. Onti pingin. Itu tidak boleh, apalagi kalau sampai maksa. Mana jepit kamu? Boleh? Nggak boleh. Nggak boleh. Nah, salah satunya ini saudara-saudaranya ini irinya gini. Enak sekali ya si Yusuf ini ya, anak kesayangannya bapak. Jadi dapatnya bajunya bagus banget. Kalau kita pakai bajunya biasa aja, itu dipakainya jubah. Sudah iri, suka ngomong-ngomong sama teman sama saudara-saudaranya. Kok enak ya, dapatnya bagus, kok enak ya gitu terus. Nah, tapi si Yusuf ini ya udah, dia diam aja, mau gimana lagi? Memang bapaknya sayang sama si Yusuf. Nah, ini saudara-saudaranya sering itu, ini dasar sudah tukang mimpi. Tapi ya disayang sih memang ya. Si Yusuf ini kenapa kok dibilang tukang mimpi? Dia memang suka bermimpi, tapi bukan berarti dia malas tidur terus ya, Fit ya. Bukan berarti kalau disuruh mengembalakan ternak terus dia tidur, enggak. Iya, mimpinya waktu malam, waktu tidur istirahat. Kalau Fit mungkin mimpinya makan coklat. Iya. Nah, itulah. Kalau si Yusuf ini mimpinya ternyata gini. Salah mimpinya ya yang terkenal nih kalau di Alkitab mimpinya ada 2. Yang pertama, berkas gandum milik dari saudara-saudaranya dan milik orang tuanya itu menyembah atau tunduk kepada berkas gandum milik Yusuf. Maksudnya gimana ya? Kita tunggu aja ceritanya di cerita selanjutnya. Yang kedua, mimpinya adalah matahari, bulan, dan 11 bintang tunduk pada Yusuf. Artinya apa, Unti? Ya, banyak artinya, tapi salah satunya adalah nanti bahwa saudara-saudaranya itu akan sujud menyembah kepada Yusuf. Nah, ini tambah saudara-saudaranya marah dong. Aduh, aku lo lebih tua daripada si Yusuf ini. Dia kan anak nomor 11. Masa aku disuruh sujud-sujud menyembah? Gimana sih? Sampai orang tuanya juga harus sujud menyembah. Ngapain? Ini anak satu kebanyakan mimpi nih, ngomong gitu. Nah, tapi saudara-saudaranya ini ya udahlah, biarin aja pemimpi itu. Waktu itu saudara-saudaranya kan sedang menggembalakan domba. Kalau zaman dahulu menggembalakan domba itu cukup jauh karena harus mencari padang rumput yang hijau. Kalau padang rumputnya kuning atau nggak ada rumputnya, kira-kira dombanya bisa makan nggak? Nggak bisa ya, Aunty ya. Nggak bisa dong, mau makan apa? Masa mau makan pasir kan nggak mungkin ya. Nah, waktu itu Bapak Yakub bilang, Yusuf, Bapak minta tolong kamu untuk melihat saudara-saudaramu yang lagi di padang. Kamu lihat mereka ya. Siap Pak, saya akan lihat. Jalanlah Yusuf. Tapi setibanya ini di padang ini kan, saudara-saudaranya langsung gini, itu lo tukang mimpi datang tuh.
tuh anak kesayangannya papa tuh datang tuh, gitu diejek-ejek. Habis diejek-ejek terus kira-kira Yusuf di ngapain nih? Hah? Wow. Apa itu, Onti? Ini Iya. Yusuf mau direbus. Hah? Tapi itu kayak sumur deh, Onti. Iya, Yusuf mau dicelupkan di dalam sumur. Dicelupkan? Enggak, Yusufnya itu mau dimasukkan ke dalam sumur. Tapi sumurnya adalah sumur yang kering, tidak ada airnya. Waktu itu sumurnya udah kering, jadi si Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Tapi lihat dong, tuh bajunya udah baju yang jelek ya, udah tinggal yang dalam aja. Jubahnya yang bagus itu sudah dilepas sama saudaranya. Kenapa, Onti? Kenapa? Nah, tunggu dulu nih. Terus habis itu Yusuf dimasukin tuh. Dimasukin ke dalam sumur kering. Ternyata apa yang terjadi? Jubahnya itu dicelupkan ke darah hewan atau darah binatang. Hah? Apa, Onti? Nah, itu ceritanya nih, ceritanya. Ternyata kakak-kakaknya itu pulang membawa jubah yang tadi dicelupkan ke Darah. Nah, ke darah itu tadi. Terus bilangnya gini, Bapak, kami tadi tuh menemukan jubah ini. Sepertinya ini milik adik kami Yusuf. Tapi dong ya, Onti. iya, tapi ini jubahnya kok penuh dengan darah. Sepertinya Yusuf dimakan sama hewan buas. Dimakan sama hewan buas. Bohong ya berarti ya? Bohong dong, Onti. enggak Kan bangkit tadi di no. sumur. Iya, di sumur itu. Ternyata apa yang terjadi? Ya sudah, bapaknya sedih, terus bapaknya menangis, tidak mau makan, tidak mau minum. Habis itu, saudara-saudaranya ternyata belum selesai. Mereka kembali kepada Yusuf. Lalu Yusuf ini diangkat dari sumur itu, mau dijual. Dijual, karena dulu itu orang bisa dijual untuk dijadikan budak atau pembantu. Zaman dulu masih kayak gitu ya. Jadi kalau mau beli pembantu atau budak di pasar budak. Jadi orangnya itu harus dibeli dengan harga yang cukup mahal. Semakin orangnya bersih atau semakin orangnya putih, cakep, itu semakin mahal harganya. Kalau Fit nggak tahu ya harganya berapa. Yang nggak dijual dong, Onti. Oh iya, nanti dimarahin ya ontinya ya. Masa Nah, dijual? itu ceritanya akhirnya si Yusuf ini dijual. Ya. Dijual waktu itu dia dijual di negeri Mesir. Negeri Mesir nih. Makanya bajunya kayak gini nih. Iya. Di Mesir itu si Yusuf dibeli oleh seorang yang namanya Bapak Potifar. Bapak siapa? Potifar. Nah, oke. Ontinya ceritanya sampai sini dulu. Loh, kok selesai, Onti? Soalnya kan buat craftnya kan kayak gini. Jadi ontinya sampai sini dulu. Nanti ceritanya lanjut ke minggu depan. Ya, Fit tunggu minggu ke depan dong. Iya, ya fitnya harus nunggu minggu depan. Ya. Kayak kids juga harus nunggunya minggu depan ya. Oke. Hari ini Onti sudah selesai cerita. Nanti jangan lupa untuk mendownload ini loh si Yusuf sama ayat Alkitabnya. Downloadnya adalah di Kata, Onti. di rumahnya Faye. Oh iya, di rumah Fit. Boleh, Ya, boleh. bohong lagi ya, bukan di deskripsi box di bawah. Deskripsi apaan ya tapi ya, Undi juga nggak paham sih. Tapi katanya itu suruh lihat di bawah itu ada kayak ada panahnya itu dipencet. Oh, gitu. Terus nanti kalau Fed sudah buat atau apa teman-temannya Fed sudah buat, boleh diupload ke Instagramnya pakai hashtag atau pagar tuh. Gereja Orang Beriman Surabaya dan Faithful Kids ya. Oke. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.